Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal. Di saat ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita sekalian. Dan pembacaan Alkitab tersedia bagi kita dalam kitab Perjanjian Baru, yakni 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman yang adalah kekuatan bagi kita sekalian, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus supaya pengertian dan kemampuan Allah mencari bagian kita untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami percaya dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami, dan yang selalu menuntun kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kembali lagi kami akan belajar daripada firman-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, pengertian dan kekuatan Allah menjadi bagian kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam menjawab setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, hancurkan segala kuasa yang akan mengganggu seluruh pendengaran kami, bahkan kehidupan dalam iman kami kepada Yesus untuk melakukan segala kebenaran firman. Taklukkan semuanya di dalam kuasa darah Yesus, lalu sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu, jaga dengan bala tentara surga-Mu. Bersabdalah ya Yesus, karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Di bawah perikop pengharapan, iman, dan kasih. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita semua ketika membaca Alkitab, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Dari pembacaan 1 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Tema bagi kita dalam perenungan ini adalah ada warisan kekal di surga. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, apa sesungguhnya yang menjadi milik kita yang paling berharga di dalam kehidupan ini? Rumah, mobil, sejumlah uang, jabatan, titel, atau gelar akademis yang tertinggi. Namun sebagai keluarga Kristen yang beriman kepada Yesus, anak Allah yang hidup, karena bangkit dari antara orang mati. Dalam iman kita kepadanya, semua hal yang tadi disebutkan, kita tidak melihat itu sebagai barang-barang yang paling berharga dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah dalam Kristus Yesus, anak Allah yang hidup. Semua hal di atas memang dapat kita miliki. Bahkan ada yang dengan sangat mudah dapat memiliki semuanya. Tetapi saudara kekasih Tuhan, hal yang harus kita ingat, semua kekayaan dunia itu hanya bersifat sementara. Rasul Petrus mengawali suratnya kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia dengan syukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus oleh sebab rahmat atau anugerahnya kita telah kembali
oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sederhananya mau bilang untuk kita bahwa dengan kebangkitan Kristus di antara orang mati ada harapan yang kokoh bagi kita sekalian. Dan Paulus memposisikan dirinya bersama dengan orang-orang Kristen karena mereka sedang mengalami banyak penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi itu pun hanya sementara saja. Penderitaan hanya di dunia ini sifatnya sementara saja. Karena kebangkitan Kristus telah memberikan suatu jaminan hidup yang kekal kepada orang-orang yang beriman dan percaya serta mempercayakan kehidupan kepada Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi pusat pengharapan semua orang percaya. Pengharapan akan sesuatu yang bernilai kekal seperti yang tertulis dalam ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, bagi kita sekalian yang percaya kepada Yesus dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Jadi Allah telah menyediakan warisan keselamatan yang kekal bagi mereka di surga. Mereka yang benar-benar mempercayakan hidup dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, warisan kekal ini melebihi apapun karena Allah telah menyiapkan semuanya dan Allah menjaganya di surga bagi semua orang yang percaya dan mengaku kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya penyelamat yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kita sekalian. Semua pengharapan kita melebihi segala-galanya, bahkan melebihi penderitaan kita. Di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan, Dia pun mengizinkan penderitaan kita jalani. Supaya iman kita semakin kokoh. Supaya kita semakin bergantung kepadanya. Supaya kita semakin mengandalkan Dia. Semakin pegang teguh pada janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam iman kita kepada Kristus, marilah kita menjalani kehidupan yang selalu penuh dengan ungkapan syukur. Sebab karena kebangkitan Kristus, kita pun memiliki pengharapan yang pasti tentang warisan yang kekal. Yang telah Allah siapkan di surga bagi kita sekalian. Warisan itu melebihi semua yang kita miliki di dunia. Sehingga tantangan dan penderitaan apapun, masalah apapun yang kita hadapi dan alami di dalam dunia ini tidak boleh menyurutkan pengharapan dan iman kita kepada Kristus. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Namun satu hal yang harus kita percaya, Alkitab mengingatkan kita bahwa semua masalah, tantangan, rintangan yang diberikan Allah kepada kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan di dalam segalanya Allah bekerja menghadirkan kebaikan. Dia menolong, menyertai, melindungi dan memberkati kita ketika kita mempercayakan hidup kita dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat kita yang satu-satunya. Oleh sebab itu, semua hal yang kita miliki dalam dunia, bahkan penderitaan, tetapi juga di dalam segala masalah tantangan, semua yang ada di dunia ini sementara sifatnya. Karena Allah selalu memelihara kita dengan kekuatan kuasanya di dalam situasi kita yang sulit, yang mencekam sekalipun, penyertaannya, perlindungannya akan terus menjadi bagian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman ini mau mengingatkan kita sekalian bahwa hidup berdasarkan iman kepada Kristus adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena dalam iman kepada Kristus, kita akan menerima dan memiliki berkat-berkat yang disiapkan Allah di surga, yang tidak dapat rusak, yang tidak bisa busuk maupun luntur, karena dijaga oleh kuasa Allah. Supaya
kita menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Siapa yang menjaga semuanya? Jawabannya pasti bagi kita, Allah. Karena iman kita kepada Kristus dan akan selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam dunia yang Tuhan izinkan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, percayakanlah seluruh kehidupan kita kepadanya. Gantunglah seluruh harapan kita. Karena seluruh hidup yang kita percayakan kepada Yesus dijaga dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur atas pilihan dan penetapan Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Dalam iman kami kepadamu, Engkau pun menyertai kami agar dalam menjalani hidup kami tidak berjalan sendiri. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Engkau melindungi, menyertai, memberkati, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami manusia yang lemah, terbatas, dan dosa. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, sempurnakan kami dalam kekuatan kuasa-Mu, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh aktivitas kami dalam setiap keluar masuk kami, dalam hal makan, minum, dan pakai. Berkati GKI di Tanah Papua dengan segala program-program pelayanan dalam memberitakan Kristus yang tersalib. Berkati para pemimpin gereja, aras sinode, aras klasis, bahkan aras jemaat. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, baik di kota maupun di kampung-kampung. Berkati semua penatua dan syamas. Berkati semua umat Tuhan GKI di Tanah Papua. Dalam setiap kekurangan dan kelebihan, Engkau jaga, lindungi, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Berkati gereja-Mu dalam mewartakan kasih karunia Tuhan, memberitakan Kristus yang tersalib, baik di atas tanah Papua, dalam negara Indonesia, bahkan di dunia ini. Dan terlebih khusus bagi kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Klasis, Yapen Selatan. Tuhan berkati kami semua, para pimpinan klasis. Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menata seluruh pekerjaan pelayanan, dalam melihat seluruh program-program dari setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Ampuni kami Bapa jika kami melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kami bekerja jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami dalam roh dan hikmat-Mu Tuhan, agar kewibawaan Allah, roh keberanian terus menjadi bagian kami untuk menyatakan kebenaran-Mu di mana saja kami berada. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Begitu juga kru Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang Tuhan izinkan ada untuk terus memberitakan Kristus dimanapun kami ada dan berkarya. Tuhan memberkati mereka, satukan hati, pikiran, anugerahkan hikmat, kekuatan. Berkati mereka secara pribadi dan keluarga, supaya lewat Tabura Injil nama Tuhan Allah semakin dipuji dan dimuliakan. Semua pemirsa Tabura Injil, semua orang yang menopang, sehingga channel ini terus ada. Tuhan memberkati, agar semua yang mendengar firman-Mu menopang pekerjaan-Mu, 2 kali berkat terus menjadi bagian kami. Kami taruh seluruh persiapan persidangan sinode ke dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan percayakan dalam wilayah 4 dan pelaksanaannya terjadi di Klasis Waropen. Tuhan satukan hati kami. Ajarlah kami semua untuk bekerja bersama-sama. Sehingga kami semua mampu menjadi nyonya dan tuan rumah pelaksanaan. Sehingga seluruh pelaksanaan sidang sinode berjalan dengan baik. Segala keputusan-keputusan yang terjadi biarlah hikmat dan wibawa Allah menyertai seluruh proses persidangan nanti. Agar hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami taruh semuanya. Tuhan berkati pemerintah Waropen dengan segala daya dan upaya. Tetapi juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan berkati panitia transit. Tuhan berkati kami semua yang bekerja bersama-sama. Bukalah tingkap langit-Mu bagi kami Tuhan. Lautan dengan segala isinya, udara dengan segala isinya, daratan dengan segala isinya. Tuhan berikan yang terbaik.
agar semuanya berjalan dengan baik. Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan. Kami taruh semuanya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, semua anak-anak Tuhan dalam bidang pemerintahan, pegawai tetap maupun honorer, semua pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia, jagalah kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada pemerintah kami supaya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat. Dan biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian mereka, wibawa Allah bersama dengan mereka. Pak Bupati dengan segala kondisi yang ada kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pak Wakil Bupati yang sedang terbaring lemah karena penyakit atas izin Tuhan. Dia sangat membutuhkan jamahan-Mu Tuhan, jamalah hamba-Mu. Lancarkan aliran darahnya, fungsikan seluruh organ-organ tubuhnya. Fungsikan seluruh saraf-saraf tubuhnya. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggarannya, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lalu berkati kami semua Tuhan Allah dalam menjalani hari-hari hidup. Janda, duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam perbedaan, dalam kekurangan dan kelebihan kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkati kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Perteguhkan iman percaya kami kepada Kristus. Agar dalam menjalani hidup dengan badai dan gelombang hidup yang Tuhan izinkan, kami tetap berdiri kokoh atas firman kebenaran. Sebagai dasar kekuatan iman kami kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan isilah seluruh pundi-pundi kehidupan kami. Agar kami tetap menjalani hidup dengan tetap percaya Yesus adalah kekuatan dan penyelamat yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengar, ingatlah akan firman-Nya. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah memberikan kita harapan yang kokoh. Karena di dalam Kristus keselamatan menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, percayalah terus kepada Tuhan, perteguhkan iman percaya kita dengan tetap berpegang teguh pada setiap janji-janji kebenaran firman. Shalom.